Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Eldafa. Pada kali ini, saya akan menjelaskan asynchronous programming dan promise di dalam JavaScript. Jadi, apa sih asynchronous programming itu? Asynchronous programming memungkinkan pengguna menjalankan bisnisnya dalam aplikasi, sementara proses berjalan di latar belakang, sehingga akan meningkatkan pengalaman pengguna. Asynchronous programming dirancang untuk mengakomodasi jeda antara saat suatu fungsi dipanggil hingga saat nilai fungsi tersebut dikembalikan. Dan kenapa sih kita menggunakan asynchronous programming itu? Jadi, manfaat utama yang dapat diperoleh seseorang dari menggunakan asynchronous programming adalah peningkatan kinerja dan daya tanggap aplikasi. Salah satu aplikasi yang sangat cocok untuk pola asinkron adalah menyediakan UI responsif dalam aplikasi klien saat menjalankan operasi komputasi atau sumber daya yang mahal. Sini saya memiliki sebuah gambaran perbedaan antara synchronous programming dan asinkronus. Di sebelah kiri, ketika kita menggunakan synchronous programming, sini ada sisi klien. Dan ketika klien memanggil request kepada server, di sini klien akan menunggu server untuk mengembalikan respons tersebut. Dan ketika server mengembalikan responsnya, barulah klien tersebut akan menjalankan tugasnya kembali. Jadi, ada sebuah gap antara klien. Di sini klien tersebut tidak melakukan apa-apa. Jadi, di sini kurang efisien. Lain halnya dengan asynchronous programming. Ketika klien memanggil sebuah request kepada server, si klien akan melakukan atau melanjutkan pekerjaannya selagi server menyiapkan respons yang akan dikirim kepada sisi klien. Dan ketika klien mendapatkan respons dari servernya, maka klien akan tetap melanjutkan pekerjaannya. Jadi, perbedaannya adalah kalau di sinkronus, ketika klien memanggil request ke server, kliennya akan menunggu respons tersebut dikirim oleh servernya, dan dia tidak melakukan apapun. Kalau di asinkronus, ketika dia melakukan atau memanggil request ke server, dia akan tetap melanjutkan pekerjaannya selagi servernya tersebut menyiapkan respons. Dan ketika responsnya didapat oleh klien, maka pekerjaan tersebut akan tetap dilanjutkan oleh klien. Jadi, kesimpulannya, asinkronus lebih efisien dibanding sinkronus. Nah, di dalam JavaScript ada juga yang namanya promise. Jadi, apa sih promise itu? Promise adalah proxy untuk nilai yang belum tentu diketahui saat promise dibuat. Ini memungkinkan Anda untuk mengaitkan penanganan dengan nilai keberhasilan atau alasan kegagalan tindakan asinkron. Dan kenapa sih kita menggunakan promise? Jadi, promise digunakan untuk menangani operasi asinkron di dalam JavaScript. Mereka mudah dikelola ketika berhadapan dengan beberapa operasi asinkron, di mana panggilan balik dapat membuat neraka panggilan atau callback hell yang mengarah ke kode yang tidak dapat dikelola. Jadi, fungsi promise digunakan untuk menangani operasi asinkron di dalam JavaScript. Dan di sini saya mempunyai gambaran dari sebuah promise di dalam JavaScript. Pada awalnya, sebuah promise itu akan bersifat pending. Lalu, ketika promise tersebut mendapatkan respons dari server, kita mempunyai dua opsi pilihan. Kita bisa melakukan resolve ataupun reject. Resolve akan dilakukan ketika promise tersebut berstatus fulfilled atau didapatkan atau berhasil. Lalu, kalau reject akan dilakukan atau dilaksanakan ketika promise tersebut berstatus atau bersifat rejected. Sama seperti exception handling sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan di sini, ketika promise tersebut berstatus fulfilled atau berhasil,
kita bisa melakukan sebuah asynchronous action. Dan ketika berstatus rejected, kita bisa melakukan error handling. Lalu, kita bisa melanjutkan dengan promise yang lain dan menggunakan then catch yang lain. Seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah contoh program untuk menjalankan sebuah asynchronous programming. Di sini, kita bisa menggunakan asynchronous programming menggunakan set timeout di dalam JavaScript. Fungsi set timeout akan meminta dua buah parameter di dalam fungsinya. Yang pertama adalah sebuah handler, yaitu sebuah fungsi yang akan kita lakukan pada set timeout tersebut. Sini saya menggunakan sebuah arrow function yang akan menampilkan sebuah output. Misalkan outputnya di sini output kedua. Lalu pada parameter selanjutnya di sini fungsi set timeout meminta kita untuk memasukkan timeoutnya yang bertipe data number. Timeout tersebut akan kita gunakan sebagai gap yang akan kita masukkan ke dalam asynchronous programming. Di sini, set timeout-nya saya akan memasukkan 5000 milisecond. Lalu, ketika kita jalankan, sebelumnya di sini saya akan menampilkan output terlebih dahulu. Misalkan output pertama. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan output ketiga. Output ketiga. Lalu, jika kita jalankan pada terminal, akan terlihat perbedaannya. Di sini kita bisa menjalankannya menggunakan node, lalu nama filenya async_promise.js. Jika kalian lihat, di sini yang akan ditampilkan pertama adalah output yang bertuliskan output pertama. Lalu, di sini fungsi set timeout, dia akan menunggu sekitar 5 detik untuk menampilkan output kedua. Maka yang akan ditampilkan adalah tulisan output ketiga terlebih dahulu. Karena kita menunggu menggunakan set timeout untuk memberikan waktu selama 5 detik untuk output kedua ditampilkan. Jadi, kurang lebih ketika kita melakukan asynchronous programming, sebuah program, dia tidak akan menunggu selama 5 detik untuk menampilkan output kedua. Jadi, fungsi set timeout akan dilewatkan oleh asynchronous programming dan dia akan menampilkan output ketiga terlebih dahulu. Karena fungsi set timeout ini memerlukan waktu 5 detik untuk ditampilkan. Jadinya, program akan menampilkan output ketiga terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh program dari promise di dalam JavaScript. Ini pertama-tama saya akan mencoba untuk membuat sebuah variabel bernama nilai, yang mana nilai itu isinya 8. Lalu, untuk membuat sebuah promise di dalam JavaScript, pertama-tama kita harus membuat sebuah variabel atau konstanta. Ini saya menggunakannya konstanta. Ini konstantanya saya namain promise. Lalu kita bisa memanggil promise-nya menggunakan new promise. Dan nanti promise ini sebuah callback used to initialize the promise. Di sini ada penjelasannya. Jadi, objek promise ini, dia itu akan membuat sebuah promise baru. Dan nanti, di dalam promise, dia meminta sebuah parameter, yang mana parameter itu namanya executor, dan nanti di dalam executor, kita harus memasukkan sebuah parameter resolve dan parameter reject.
Ini kita bisa memasukkan terlebih dahulu parameternya. Nah, di sini ada penjelasannya, resolve dan reject. Di sini untuk memasukkan resolve-nya kita bisa namain resolve, dan untuk reject-nya kita bisa masukin namanya misalkan reject. Nah, di sini saya menggunakan arrow function. Nah, di dalam promise ini kita ingin melakukan pengkondisian menggunakan if else. Jadi, jika nilainya lebih dari 7 misalkan, akan menampilkan sebuah resolve. Value resolve-nya itu misalkan Anda lulus. Dan jika salah, maka kita akan menampilkan sebuah reject yang bertipe, atau di sini ada reason-nya, kita harus menampilkan pesan reject-nya. Misalkan pesan reject-nya karena nilai Anda di bawah 7. Seperti itu. Lalu, gimana caranya untuk menggunakan promise-nya? Caranya gampang, kita bisa panggil objek promise-nya, lalu kita bisa menggunakan then dan catch. Ini kita panggil dulu promise-nya, lalu kita tambahin titik untuk memanggil method then. Lalu di dalam method then, kita disuruh untuk memasukkan parameter ketika statusnya itu unfulfilled atau berhasil. Dan di sini ada penjelasannya, returns a promise for the completion of whichever callback is executed. Jadi intinya pada method then dia akan menampilkan sebuah pesan atau value ketika value-nya itu bersifat unfulfilled atau berhasil. Seperti itu. Dan nanti di sini saya akan menampungnya di dalam sebuah variabel yang bernama resolve. Ini saya menggunakan arrow function lagi, resolve. Jadi nama parameter resolve, parameter unfulfilled-nya namanya resolve, value-nya. Lalu saya akan menampilkan output dari parameter resolve-nya. Jadi nanti di sini ketika berhasil, saya mau menampilkan hasilnya. Ketika berhasil, saya tinggal tampilin hasilnya kayak gitu. Dan di sini kita bisa melakukan chaining namanya. Kita tambahin titik lagi, kita bisa nambahin catch di belakangnya. Nah, kalau di catch, dia itu adalah sebuah promise for the completion of the callback. Jadi, catch ini akan dijalankan ketika statusnya itu on rejected atau gagal. Seperti itu. Nah, di sini dia akan meminta sebuah nilai atau parameter. Di sini misalkan parameter saya namain reject. Lalu saya akan tampilkan pesan reject-nya. Seperti itu. Nah, jadi kayak gini, kita bisa melakukan chaining di dalam satu promise. Jadi, ketika promise-nya itu berhasil, then kita akan menampilkan hasilnya. Dan kalau misalkan gagal, kita akan catch error-nya atau reject-nya, lalu kita akan tampilkan error-nya atau pesan gagalnya, seperti itu. Lalu, jika kita coba jalankan di terminal, kita menggunakan node, lalu nama filenya async_promise.js, maka akan menampilkan pesan Anda lulus. Karena di sini saya menggunakan resolve atau menggunakan value resolve-nya untuk menampilkan pesan Anda lulus. Jika misalkan di sini variabel nilainya saya ganti jadi 5, lalu kita jalankan lagi programnya, maka akan menampilkan pesan reject karena nilai Anda di bawah 7. Nah, pesan reject ini ditampilkan oleh fungsi catch. Dan pesan Anda lulus ini ditampilkan oleh fungsi then. Jadi seperti itu penggunaan promise di dalam JavaScript. Sekian penjelasan saya tentang asynchronous programming dan promise di JavaScript. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih.